modalnya belum ada, pakai kaki dulu, terus diinjak-injak sampai berapa tahun lah. Kadang-kadang susah ya kalau bukan dari keturunan. 3 hari itu masih bisa dikonsumsi, tapi kalau udah sampai ke sana ya kurang bagus lah, ada rasa-rasanya sengak-sengak kayak gitu. Pengaruh juga itu kan, kalau ini kan antinya bikin tempe itu kena air yang asin, garam atau minyak, sabun, itu jangan sampai kena itu. Soalnya kalau sampai kena itu tuh langsung nggak jadi lanas. Jet Talks Network. Ibu boleh perkenalkan diri ini, Bu? Nama saya Bu Darmini, umur 58, anak saya 3, yang 2 udah menikah, yang 1 masih single. Sejak kapan sih mendoan ini atau usaha pengrajin tempe ini berdiri, Bu? Berdiri sejak saya sendiri buat tahun 94 apa ya. Tapi ini turunan dari warisan dari ibu saya yang udah lama jualan tempe. Sebelum saya jualan mungkin ya ada 20 tahun, 30 tahun lah, sejak ibu saya muda. Terus ibu saya masih jualan. Saya itu dulunya baru punya anak 1, terus saya tinggal ke luar negeri. Terus pulang dari luar negeri, ibu saya sudah tua, langsung saya menggantikan jualan. Oke, berarti ini generasi kedua ya, Bu? Iya, betul. Awal-awal meneruskannya itu kenapa, Bu? Ya, terutama sedangkan suami kan kerjanya pocokan lah ya. Maksudnya itu apa, Bu? Ya kadang-kadang itu loh, bikin rumah apa itu namanya, kuli batu apa ya namanya, Kuli bangunan. kuli bangunan. Nah sedangkan pulang dari luar negeri kan modalnya buat bikin rumah, kan dulu belum keluar negeri kan belum punya rumah, terus beli rumah. Sedangkan modalnya buat modal beli rumah kan nggak punya yang untuk seharian gitu loh. Jadi meneruskan usaha bikin tempe gitu. Pertama ya saya bikin sedikit-sedikit dulu, terus titipan sama ibu. Saya belum keluar ke pasar. Titipan saya bungkus di rumah, bikin sedikit, kira-kira dulu 3 kilo lah ya. Terus titipan sama ibu, terus nanti saya ambil uang dari ibu, saya bikin lagi. Oh, titipkan sama ibu dulu. Iya, iya. Kayak gitu. Terus saya bikin lagi, terus tiap hari kayak gitu, jadi buat titipin dulu. Baru setelah ibu udah pensiun, udah tua, terus saya yang keluar ke pasar kayak gitu. Oh, jualannya di mana, Bu? Di pasar Sidodadi. Waktu jualannya itu jam berapa dan jam berapa? Saya kalau bangun pagi itu jam 2. Terus nata-nata itu sampai yang mau dibawa ke pasar, nata yang mau dijual besok, sampai jam setengah 4 baru berangkat ke pasar. Nah itu nanti pulang jualan di pasar, nanti jam 8 apa sampai setengah 9 baru pulang. Kan dulu 3 kilo dititipin sama ibu ya, Bu? Iya. Setelah ibu jualan sendiri, dalam sehari produksi berapa kilo? Ya nggak langsung banyak ya, pertama ya 5 kilo, 8 kilo, sampai 9 kilo, sampai sekarang sampai 35 ya. Kadang-kadang menurut kalau ada pesanan yang nambah, kalau nggak ada pesanan ya biasa. Apalagi kalau kadang-kadang jualan kan nggak tiap hari laku, kadang-kadang nggak sepi ya dikurangi sedikit gitu. Sini kan ada tempe apa aja, Bu? Ini ada tempe kayak gini sama kayak itu mendoan, Mbak Bu. Mendoan kayak apa, Bu? Ini mendoan, ini yang tempe contong. Oh, ini contoh juga ya. Iya. Kan dengar-dengar kan di banyak video itu produksi tempe kan dulu pakai kaki ya, Bu, diinjak-injak ya, Bu. Dulu sempat kayak gitu juga nggak, Bu, diinjak-injak pakai kaki? Dulu sempat, sebelum modalnya belum ada, pakai kaki dulu, terus diinjak-injak sampai berapa tahun lah. Kalau baru ada modal sedikit, terus bikin itu yang pakai tangan dulu. Oh, mesinnya manual pakai tangan? Iya, yang pakai tangan dulu. Kalau baru ada modal lagi, beli itu apa ya, mesin yang
adaptor apa ya itu yang ada dinamonya. ada dinamonya sampai sekarang ya. Dari anak ada yang masih nerusin budaya yang waktu produksi injek-injek itu nggak, Bu? Nggak ada. Dari anak pertama Nggak sampai udah dari anak yang pertama udah pakai itu dinamo. Dinamo bukan manual. Iya, dinamo. Iya. Boleh dijelaskan, Bu, rangkaian atau produksi itu dari awal sampai dibungkus dan jadi? Proses bikin tempe itu pertama itu awal dari kedelai yang baru beli di pasar itu loh, yang masih utuh itu langsung dibersihin sama itu kan ada kotorannya, nanti terus direndam lah, direndam sampai mekar. Kalau udah mekar terus dicuci lagi sama kayak gini, dicuci terus direbus sampai mendidih. Kalau udah ya udah terus dituras lagi, terus direndam semalam lagi pakai semalam. Iya, sama aseman lah. Aseman itu apa, Bu? Aseman itu air rebusan lebihan kemarin. Oh, berarti fermentasi. Iya kayak gitu. Iya. Air rebusan kedelai sehari yang lalu. Iya, harus dituangin itu. Direndamkan di kedelai yang sudah mengembang ya, Bu ya. Iya. Nah, terus sampai semalam, nanti paginya langsung ditiriskan lagi, langsung dicuci. Dicuci langsung, udah dicuci langsung digiling, terus dicuci lagi, langsung direbus. Kalau udah direbus sampai mendidih, ditiriskan kayak gini. Nah, nanti langsung kalau udah tiris, taruh sini kayak gini. Ini kan udah ditiris ini. Nah, tinggal dikasih ragi. Oh, ragi. Iya. Kalau udah diragi, tinggal sampai dingin, tinggal di packingan dibungkusin. Ada yang mendoan, ada yang contong. Kan dengar-dengar banyak kendala ya, Bu, nggak semua wilayah atau nggak semua orang bisa bikin tempe ya, Bu. Mungkin daerah Payau itu karena air berpengaruh ya, Bu ya. Air berpengaruh juga. Itu kan kalau ini kan artinya bikin tempe itu kena air yang asin, garam atau minyak, sabun, itu jangan sampai kena itu. Soalnya kalau sampai kena itu tuh langsung nggak jadi lanas, gagal jadi. Terus airnya air bersih. Itu waktu pertama sering bikin itu kan, pertama-tama bikin itu sering gagal. Nah, ya kan nggak tahu, kadang-kadang ya mungkin apa kurang bersih nyucinya, itu juga nggak jadi, apa sampai kena ketetesan air sabun, itu juga nggak jadi. Itu sering dulu waktu masih awal-awal bikin. Iya. Tapi kalau sekarang kan udah tahu, jadi harus betul-betul bersih, higienis, nggak boleh kena kotoran. Jadi alhamdulillah lancar terus. Kan saya pernah ke pasar, sebelahnya kan itu kan jualan tempe juga ya, Bu ya? Iya. Apa nggak ada rasa bisa sebelahnya laku? Iya, enggak. Kayak gini, kayak saya kan bawa jualan ya. Kalau udah laku semua, saya ambil sebelahnya, jualin. Jadi kayak gitu, jadi nggak ada rasa kecemburuan, itu nggak ada. Oh, berarti kalau dagangannya ibu habis, jualnya sebelahnya. Iya, kayak gitu. Kalau temannya habis, punya ibu dijual. Iya, kayak gitu. Jadi nggak ada rasa kecemburuan, kerjasamanya bagus lah, kayak gitu. Nggak laku, sehari nggak laku, atau benar-benar nggak laku, sepinya tuh, waktu sepi, itu kapan? Ya dulu waktu habis nerusin ibu kan bakul itu yang jual kan lain lah ya, terus gantian anaknya itu ya agak nggak kayak ibunya yang jualan. Pertama pelanggannya pada pergi, tapi kan lambat lama-lama kan kembali lagi kayak gitu. Oh, berarti karena pembelinya belum kenal. Iya. Tapi kalau soal jualan kan ya nggak mungkin tiap hari laku lah. Jadi ada pasang surutnya, ada lakunya, ada sepinya. Tapi ya alhamdulillah ya paling tinggal sedikit, nggak sampai nggak laku sama sekali, itu nggak pernah ya gitu. Pernah nggak Ibu dapat review atau dapat komentar yang negatif dari yang beli? Pernah nggak? Ada dulu katanya itu loh, tempenya pahit. Tapi memang kalau tempe itu kalau udah gimana ya, udah sampai kedaluarsa ya kadang-kadang itu nggak bagus. Berarti ada waktunya. Iya, ada waktunya, jadi
paling bagus ya sampai 3 hari lah. 3 hari itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau udah sampai ke sana ya kurang bagus lah, ada rasa-rasanya sengak-sengak kayak gitu. Terus, maksudnya udah Semangit. nggak enak semangit ya, Iya. atau udah apek ya Bu ya. Iya, iya. Terus gimana Ibu menanggapi kalau ada komentar negatif? Ini kayaknya pahit banget, nggak enak. Ya saya ya jelasin kayak gitu, jelasin kayak caranya memang mungkin udah kedaluarsa nggak dimasak-masak jadinya kan gitu nggak enak kayak gitu. Atau pernah juga udah langganan bertahun-tahun atau berbulan-bulan tiba-tiba berhenti, pelanggannya pindah ke pembeli lain. Ya itu sih ya biasa lah kadang-kadang kalau jualannya kadang-kadang ya ada yang sampai kayak saudara yaitu langganan terus ada yang kadang-kadang pindah itu ya sudah hal biasa lah kayak gitu. Enggak. Ibu pernah nanyain nggak kenapa? Ya pernah sih nanya kenapa. Ya katanya ada yang bilang tempenya kurang pas kayak gitu loh. Tapi kan setelah saya suruh kembali lagi, mungkin dulu waktu saya itu kan kadang-kadang ambil punya teman kayak gitu mungkin bukan bukan. Kadang-kadang kan mungkin persediaannya stoknya habis. Iya. Ngambil punya. Iya. Kadang-kadang kayak gitu. Iya sih. Resikonya ya Bu ya kalau memang kita ambil produk lain kita belum tahu juga ya Bu. Itu COVID gimana Bu, ramai nggak Bu? Ya sepi. Waktu COVID itu ya sepi soalnya orang pasar pada jarang gitu, kadang-kadang minta diantar kayak gitu. Jadi waktu COVID itu ya agak penjualan agak menurun lah, nggak kayak hari-hari biasa. Nah itu kan sih menurut pasti kan numpuk barang ya Bu ya, di rumah banyak kan. Berlebihan tuh, stoknya berlebihan yang nggak kejual itu loh Bu. Ya paling-paling kalau itu ya nggak udah sampai 3 hari ya dibuang. Ya paling-paling ya masakan kadang-kadang kalau ada lebih kasihkan tetangga, kalau udah nggak ada yang mau ya dibuang, udah busuk kayak gitu loh. Berarti kalau masih bagus lebih dibanding tetangga. Iya. Pernah nggak Bu berpikir jadi penjual tempe, mas tempe? Ya nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya nggak pernah, nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya nggak tahu. Nggak kepikiran jadi penjual tempe. Tahunya ya maunya bikin usaha toko sembako apa tapi kan ini kan tahu turunan dari orang tua, jadi melanjutkan kayak gitu. Inovasi apa sih Bu, kan ini di era-era yang modern ini banyak banget nih anak-anak muda, gimana sih cara agar anak-anak muda itu tahu ini dan menjual? Ya kalau saya sekarang itu udah kadang-kadang dapat pesanan itu ya yang paketan tuh ya, paketan yang udah saya bikin bumbu sama mendoan sama sambal kecap kayak gitu, jadi di packing itulah itu ya. Jadi kalau mendoan itu siap digoreng udah ada tepung bumbunya, Iya. sambal kecapnya, di Iya. packing ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu harga packing satu pak itu berapa Bu? 50.000. Isinya mendoannya 6 kan isi 2 jadi 12. Kalau dipotong jadi 24 biji. Jadi itu udah satu paket sampai tepungnya habis. Ya saya kan dulunya nanti kemahalan, jangan segitu. Tapi kan anak kan udah tahu mungkin zaman sekarang kan, jadinya tahu itu packingnya aja bentuknya bagus. Jadinya tautannya ya Nilai jualnya. ini jualnya ada, iya gitu. Apa sih arti keberhasilan bagi Ibu? Arti keberhasilannya pertama ya bisa mencukupi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang tinggi. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya bisa menyekolahkan anak sampai tinggi, sampai anak cucu bisa saya bantu. Terus apa sih yang membuat Ibu masih bertahan berjualan seperti yang masih berjualan? Kenapa? Ya itu satu kebutuhan hidup. Soalnya suami kan udah nggak kerja, Suami bantuin kerja di rumah. Dulunya kan kerja di proyekan, jadi sekarang udah tua, jadinya nggak sanggup kerja di luar, ya bantuin di rumah kayak gitu. Ya nomor 1 gitu, ini warisan dari ibu, dari nenek moyang kita, aduh, supaya nggak sampai punah kayak gitu loh. Ada rencana menurunkan nggak Bu nanti kalau Ibu udah sepuh? Ya insya Allah ada anak bisa
meneruskan jualan. Enggak. Gimana? Kalau sekarang kan udah zamannya modern, ada yang mendoan dikasih apa itu keju apa kasih apa dalamnya itu kan udah banyak yang maju kayak gitu. Jadi kalau anak muda itu sekarang ada itu kan ada yang udah digulung-gulung pakai Mendoan sushi ya, Bu ya? iya itu kan sekarang udah ada kayak gitu. Jadi itu bisa mengambil anak muda itu ingin usaha kayak dari situ loh. Loh, menurut Ibu masih ada nggak orang yang menginginkan pekerjaan seperti ini? Pak, menurut pandangan aku ya, mungkin kalau orang zaman sekarang kok kayak susah apa ya? Susah, gengsi atau gimana? Ya mungkin dianggapnya bakul tempe, tukang tempe. tempe. Iya. Bu, gimana sih biar pekerjaan seperti ini, seperti Ibu ini pengrajin tempe, bagi orang yang mungkin ingin menggeluti pekerjaan itu gimana? Kadang-kadang susah ya kalau bukan dari keturunan. Maksud sih Bu? Iya. Kenapa Bu? Ya kadang-kadang kan kalau dari keturunan kan tahu dari awalnya loh. Kalau yang tahu-tahu bakul tempe kayaknya jarang loh. Misal ada anak muda, Bu saya mau jual tempe, boleh saya belajar, boleh nggak Bu? Ya boleh, boleh. Bu, pesan-pesan Ibu buat anak muda yang mau membangun usaha dari nol tanpa bantuan orang tua, tanpa modal orang tua itu gimana? Ya itu buat anak muda sekarang ya. Kebanyakan itu gimana harusnya ya harus ada niat usaha, nggak takut nggak takut gagal, harus mau bertanya. Kalau mau jualan tempe itu harus mau ibaratnya sekolah dulu lah kayak gitu.